Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak, ayo dipimpin. Ya, cukup. Sudah siap belajar semuanya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelumnya, sudah ada yang tahu statistika itu apa? Statistika itu tentang data. Oke, ya. Apalagi? Biasanya ada tabel. Ya, oke. Terus apa lagi? Statistika itu ilmu. Ya, benar semua ya. Jadi, statistika itu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk gimana caranya kita mengolah data, menyajikan data, dan memperoleh data. Ya, seperti itu. Terus, kenapa sih kita harus mempelajari statistika? Kira-kira buat apa? Ya, biasanya kan kalau di sekolahan itu ada tabel ya. Nah, tabel itu tuh salah satu pemanfaatan dari ilmu statistika gitu. Jadi statistika itu menggabungkan beberapa datum. Datum tahu datum? Datum itu adalah hasil dari suatu penelitian, atau bisa dikatakan itu adalah suatu nilai, seperti itu. Nah, kumpulan dari datum-datum yang banyak itu terus dijadikan satu menjadi sebuah data. Nah, data itu bisa dibentuk menjadi tabel. Biasanya kita paling familiar itu dengan bentuk tabel ya. Terus ada yang bentuk diagram. Diagram itu ada macam-macam. Diagram garis, diagram batang, terus ada juga lingkaran gitu ya. Terus jadi itu statistika itu adalah salah satu ilmu yang penting buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, statistika itu juga digunakan buat mendata banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, itu juga termasuk. Terus untuk mendata nilai kalian. Nah, nanti kan kalian biasanya dapat rapot tuh. Nah, rapot itu adalah suatu bentuk hasil dari penggunaan statistika juga gitu. Nah, oke. Sekarang kita buka buku paketnya halaman 303 ya. Ya, halaman 303. Nah, di situ ada tabel bukan tabel, ini namanya apa? Ada gitu. Nah, ini jadi ilmu statistika itu adalah caranya kita mengumpulkan data. Nah, di statistika itu dipelajari bagaimana caranya kita mengumpulkan data, menyajikan data, dan mengolah data. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tentang penyajian data dalam bentuk tabel gitu ya. Oke, coba halaman selanjutnya. Di situ ada tokoh. Siapa itu namanya tokohnya? Carl Person. Ya, sudah dibaca? Oke, dibaca dulu ya. Sudah semuanya ya. Nah, Carl Person ini adalah salah satu ilmuwan yang sangat berjasa bagi
bidang ilmu matematika, khususnya statistika. Karena apa? Karena beliau ini tanpa pelantaran beliau, ilmu statistika itu tidak berkembang di dunia seperti itu. Nah, terus hikmah dari kisahnya Carl Person itu apa sih? Bisa dibaca ya di situ ya. Kerja keras, ketekunan gitu. Soalnya Carl Person ini dia itu adalah seseorang yang sangat tekun belajar. Beliau pindah-pindah universitas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Kemudian belajar bidang apapun. Jadi kan bapaknya dari Carl Person ini itu kan menghendaki beliau untuk kuliah ke bidang hukum, tapi kan minat beliau di bidang matematika, jadi beliau tidak ambil salah satunya, beliau ambil dua-duanya. Dan akibat dari kerja keras dan ketekunannya, beliau mendapatkan kedua-duanya tersebut gitu ya. Jadi kalian harus belajar dengan tekun, dengan kerja keras agar mendapatkan apa yang dicita-citakan oleh kalian, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir nih hikmahnya. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat. Nah, bagaimanapun caranya, kalau teman-teman dari kalian itu meminta bantuan, ya dibantu sesuai dengan apa kemampuan kalian gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita menuju ke kegiatan 9.1, yaitu mengenal data. Tadi kan sudah dikatakan ya, data itu adalah apa tadi? Suatu hasil dari penelitian. Iya, itu adalah suatu informasi, keterangan gitu, lebih tepatnya itu. Dan kata data itu adalah berasal dari bahasa Inggris yang artinya majemuk. Jadi suatu data itu diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau dari narasumber gitu. Misalnya nih, nilainya Siti itu kan, nilai matematika Siti itu ada 70. Nah, 70 itu adalah salah suatu data. Nah, jika semua nilai matematika sekelas ini digabungkan menjadi satu, maka itu adalah suatu data. Tadi yang nilai Siti itu yang satu, yang 70 itu tadi itu adalah suatu datum ya. Jadi kumpulan dari datum-datum, nilai Siti, nilai Zahra, nilai Ana, itu nanti jika dijadikan satu, maka disebut dengan data gitu ya. Sudah paham? Oke. Coba kita ke masalah 9.1. Coba dibaca. Pada awal tahun pelajaran baru, sekolah akan mengambil suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu, sekolah ingin mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah. Ini ya, bagi siswa-siswa yang sekolahnya di sekolah umum, bukan seperti kita kan di pondok, jadinya ya sama semua jaraknya ya. Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah? Untuk mendapatkan informasi tersebut, dapatkah kalian membantu mengumpulkan informasi, dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Nah, kira-kira gimana sih kita mendapatkan informasi tentang jarak rumah, transportasi, dan jam berapa siswa tersebut berangkat? Dengan apa kira-kira? Dengan menanyai, ya benar. Terus dengan apa lagi? Apa ayo? Ya, kemudian dengan observasi ya, pengamatan gitu. Kita amati
Jadi ada tiga cara memperoleh data. Itu yang pertama ada dengan cara wawancara. Sudah tahu ya wawancara itu. Jadi menanyai satu persatu, Ana kamu berangkat tadi jam berapa? Siti tadi kamu pakai transportasi apa? Gitu ya. Terus ada yang kedua itu dengan kuesioner atau angket. Jadi kita menyiapkan pertanyaan di kertas, kemudian pertanyaan tersebut dikasih ke teman kita suruh ngisi gitu, itu namanya angket seperti itu. Terus kemudian ada pengamatan, jadi kita yang mengamati, misalnya Zahra mengamati Siti yang berangkat jam berapa gitu. Misalnya hari ini Siti berangkat jam 7 kurang 15, dicatat sama Zahra gitu. Ana hari ini berangkat jam setengah 7, dicatat gitu. Itu namanya observasi atau pengamatan gitu. Nah, ini ada dua cara memperoleh data. Itu ada data primer dan ada data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung, secara langsung. Terus kalau data sekunder itu adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Itu apa, misalnya banyaknya siswa di sekolahan ini, itu data yang sekunder karena diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti itu. Oke. Terus sudah paham semuanya? Ada pertanyaan tentang cara memperoleh data? Perbedaan antara data yang diperoleh dengan wawancara dan angket. Oke ya. Jadi kalau wawancara itu adalah kita komunikasi kita dengan teman kita yang akan dimintai informasi itu dengan ucapan, dengan lisan, itu wawancara. Kalau angket, kalau kuesioner itu dengan tulisan, dengan kertas. Misalnya ini kertas ini isinya tadi yang berangkat sekolah jam berapa, kemudian pakai transportasi apa, itu dikasihin langsung ke narasumbernya, ke sumbernya itu tadi, ke teman kita itu. Terus teman kita suruh ngisi gitu. Jadi perbedaannya adalah dengan lisan dan dengan tulisan gitu. Oke. Ada lagi? Sudah. Oh ya, oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita menuju ke, ayo kita nalar. Oke, coba dibaca dulu. Agar kalian lebih memahami bagaimana cara mengumpulkan data dan cara apa yang tepat untuk mengumpulkan data tersebut, coba diskusikan hal berikut ini. Cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jarak rumah semua siswa ke sekolah, alat transportasi yang paling banyak, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Itu termasuk data primer atau sekunder. Nah, ini coba diskusikan dengan teman satu bangku kalian ya. Nanti ditulis cara apa yang tepat, terus kemudian mengumpulkannya gimana caranya yang tepat gitu ya. Ibu kasih waktu 5 menit, coba diskusikan ya. Ya, gimana? Oke ya, ini gini aja, ini kan ada empat pertanyaan. Ini kan pas ya, mejanya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ya udah, yang ini, yang Ana sama Siti itu yang pertanyaan pertama. Terus Yahro sama Yuli pertanyaan yang kedua. Terus siapa lupa terus ya, Silvi sama Dian yang ketiga. Terus kemudian Reni dan Mulan yang keempat. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Oh ya, cepet banget.
Oke, yang pertama, cara apa yang tepat untuk memperoleh data dengan jarak rumah semua siswa ke sekolah? Alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat ke sekolah dan jam berapa siswa berangkat dari rumah? Ayo, Siti sama Ana, apa jawabannya? Caranya pakai pakai cara yang primer. Iya benar, jadi itu dari sumbernya langsung ya. Oke, bagus. Terus yang kedua, Zahra sama siapa namamu? Dian. Iya. Iya, yang cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang tinggi badan semua siswa di kelasmu? Primer juga. Oke, ya. Terus yang ketiga, cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jenis tayangan televisi yang paling disukai di wilayah RT tempat tinggal kalian? Primer juga, ya, dari sumbernya langsung ya. Terus yang keempat, cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam 1 minggu terakhir? Ayo, apa? Ya, ini kalau ini sekunder, ini kita nggak bisa mau nanyain siapa gitu ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita, ada pertanyaan dulu tentang ini cara mengumpulkan data. Udah paham semuanya? Alhamdulillah udah paham semuanya ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan 9.2. Di 9.2 ini adalah kita belajar tentang cara penyajian data. Nah, sekarang kita belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Iya, dalam bentuk tabel. Tabel udah tahu kan tabel? Ya, harusnya udah tahu itu tabel itu seperti apa. Nih, seperti ini nih. Ini tabel itu seperti ini. Nah, ini juga termasuk tabel itu absensi, presensi itu juga tabel ya. Terus ini presensi yang ibu bawa ini juga tabel gitu ya, udah tahu ya. Kemudian tadi kan udah disebutin juga ya, kalau penyajian data itu ada yang bentuknya tabel, ada yang bentuknya diagram ya toh. Sekarang kita mempelajari yang bentuk tabel. Nah, coba diamati halaman 306. Ini ada macam-macam tabel. Yang pertama apa, Dian? Tabel baris kolom. Ya, jadi di situ ada baris, ada kolom. Sudah tahu kan? Ada baris, ada kolom. Kalau di sini itu baris, kalau di bawah ini ada kolom. Jangan kebalik loh ya. Kalau yang mendatar itu baris, kalau yang menurun itu kolom. Gitu ya. Nih, data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Jadi datanya itu tuh cuman ada satu kolom aja. Jadi kolom yang lain itu buat acuan, yang satu kolom itu informasinya seperti apa gitu nih. Kayak contohnya di tabel 9.1 nih, ada tahun, ada banyaknya mobil yang terjual. Nah, itu namanya tabel baris kolom gitu. Kemudian selanjutnya coba Zahra, apa itu? Ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah tabel yang digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Misal tabel data siswa di sekolah ini, di MTS ini, itu kan ada siswa yang cowok, ada siswa yang cewek, ada siswa wanita, ada siswa pria. Jadi itu namanya tabel kontingensi gitu ya. Dan paham? Kemudian yang ketiga, coba Yan, tabel distribusi frekuensi. Nah, itu ada rentangnya. Misal nilai kalian ini, misal nanti ibu masukin nilai kalian itu ada rentangnya dari nilai 50 sampai 60 nanti berapa orang gitu, nilai 60 sampai 70 nanti berapa orang gitu. Nah, kalau seperti itu dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi ya. Ada pertanyaan dulu?
perbedaan antara tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi, tabel baris kolom. Sudah tahu semuanya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita mendengar lagi. Nah, sekarang kelompokan dua-dua lagi ya, perbangku lagi ya. Nanti kalian perbangku diskusiin nomor 1 dan nomor 2 ya, berdiskusi nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nanti jawabannya ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan gitu ya. Ibu tunggu 5 menit ya. Nanti kalau ada pertanyaan panggil ibu ya. Ya, gimana Siti? Gimana? Nomor 1 ya, kan ini suruh nyebutin apa persamaan dan perbedaan dari tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi yang tadi itu ditulis persamaannya itu apa. Berarti nanti tabel baris kolom, kontingensi, distribusi frekuensi itu ada persamaannya, itu nanti apa gitu ya. Terus nanti perbedaannya apa, seperti itu ya. Iya, sama-sama. Siapa yang mau tanya lagi? Gimana, Yuri? Oh, bikin ini rentangnya ya. Nanti rentangnya itu yang standar aja, misal 50 sampai 60 sampai 59 gitu ya biasanya. Terus nanti 60 sampai 69 gitu ya. Nanti rentangnya seperti itu aja ya. Ya, semuanya paham? Ya, oke, paham. Gimana? Udah selesai? Oke, sekarang ditukarkan. Mana? Dikumpulin dulu, dikumpulin. Terus ditukarkan nanti ini dapat ini cocokin ya. Ya, oke. Cocokin nomor 1. Nah, ini persamaan antara tabel kontingensi pertama tabel baris dan kolom kontingensi dan tabel frekuensi. Apa persamaannya? Bener banget, persamaannya itu sama-sama memakai tabel ya, gitu ya, sama-sama memakai tabel. Terus perbedaannya apa? Apa? Iya, satu kolom itu baris kolom ya. Terus kontingensi lebih dari 1. Terus frekuensi memakai apa? Rentang ya, rentang nilai gitu ya. Oke. Terus nih tabelnya gimana? Ayo, dari nilai 50 sampai 59 ada berapa orang? 2, benar. Yang 60 sampai 69 berapa orang? 3, ya. 70 sampai 79 ada 5, benar. 80 sampai 90 ada 7. 90 sampai 100 ada berapa orang? 3 orang, 3 siswa ya. Berarti jumlahnya ada 20 siswa ya, benar. Udah selesai, udah paham semuanya. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, ini berhubung waktunya sudah hampir habis. Nah, kita tadi kan belajar tentang apa? Statistika ya, pengertian dari data, pengertian dari datum, terus cara memperoleh data, terus apalagi menyajikan data ke bentuk tabel gitu ya. Ya, oke. Sudah selesai semuanya? Sudah paham kan? Ya, oke. Sebelum Ibu akhiri, ini ada tugas. Ibu tulis depan dulu ya. Nah, nih
tugasnya ini nanti dibuat menjadi tabel. Ini kan ada data siswa nih, ini ada matematika, ada bahasa Indonesia, ini udah ada nama-namanya, tapi ini bukan nilai kalian ya, ini hanya sebagai contoh saja. Nanti kalian dikerjakan di pondok, boleh berdiskusi, besok kita bahas bareng-bareng seperti itu ya. Oke, sudah pelajaran kita cukupkan sekian dulu. Jangan lupa apa? Rajin belajar. Tapi satu yang pokoknya itu harus rajin ngaji sama rajin jamaah ya, nanti kena taksir nanti kalau nggak rajin ya. Jadi harus seimbang gitu antara pondok sama sekolah gitu ya. Oke, tetap semangat ya. Sip ya. Oke, pelajaran ibu cukupkan sekian, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari ibu. Apabila ada kurang, apabila ada salah, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa besok.